1 sampai dengan 11. Ya, tema yang diberikan adalah perubahan perubahan karena Kristus. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu bisa mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Filipi pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Semua kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan terlebih-lebih jika kita dapat memelihara dan melakukannya di dalam segala aspek kehidupan kita, mulai malam ini dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, tema yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya yaitu perubahan karena Kristus. Ya, perubahan ini ya banyak banyak yang dimaksud dengan perubahan. Itu yang saya maksud ya. Tapi di tema kita pada malam hari ini, perubahan hanya karena Kristus. Ya, bukan perubahan karena yang lain. Ya, ada yang orang berubah karena harta, ya. Ada orang berubah karena hal-hal yang lain, karena wanita, karena pria. Ya, ada juga berubah karena penderitaan. Tapi malam ini tema kita perubahan karena Kristus. Ya, dan ini disaksikan oleh Paulus ya dalam suratnya ini kepada jemaat di Filipi. Ya. Kita akan melihat bahwa perubahan yang disaksikan oleh Rasul Paulus di sini, dia menyampaikan bagaimana kesaksian hidupnya
dari eh, sebelum dia mengenal Kristus, kemudian setelah dia mengenal Kristus. Ya, kita baca dari ayat pertama ya. Saya akan mengulang. Dikatakan pada ayat pertama itu, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Bapak Ibu, Paulus menulis surat ini ya ketika dia masih ada dalam penjara. Tetapi Paulus mengatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Kenapa Paulus mengatakan bersukacitalah dalam Tuhan? Padahal Paulus sendiri ada dalam penjara. Ya, ini menjelaskan kepada kita bahwa ukuran sukacita itu bukan ditentukan oleh situasi dan keadaan kita yang sedang kita alami. Ya, kalau saat ini Bapak Ibu sedang mengalami mungkin sedang mengalami sakit penyakit atau sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, punya utang yang sangat banyak, yang sangat besar, yang mungkin menurut Bapak Ibu tidak bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu sendiri ya. Sama seperti Paulus ketika dia dalam penjara, dia menganggap dirinya, kalau pandangan orang lain mungkin dia di tempat yang sangat hina. Ya. Tetapi Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, bersukacitalah dalam Tuhan. Ya. Jadi kondisi Paulus di dalam penjara sekalipun tidak menentukan sukacitanya, ya, tidak mengganggu kegembiraannya karena ada di dalam Kristus. Ya. Kita melihat bahwa situasi yang sedang kita hadapi sangat juga menentukan sukacita kita. Ya, ketika kita dalam kesulitan ekonomi, tentu wajah kita berubah. Tidak bisa kita tersenyum kepada anak kita, ya, kepada istri, karena pikiran kita fokus kepada masalah kita. Tetapi malam ini Paulus mengingatkan kepada kita, bersukacitalah, ya, bersukacitalah dalam Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi tentang ajaran-ajaran yang palsu. Ya, anjing-anjing di sini artinya berarti orang yang melayani Tuhan dengan apa ya? Anjing kesukaannya menjilat ya, menjilat tuannya. Ya. Jadi ada juga orang-orang yang melayani Tuhan, ya, karena ingin menyenangkan pimpinannya. Ya, sekalipun itu salah, dia tetap mengatakan itu benar karena dia takut, ya, takut kepada bosnya, kepada pimpinannya. Nah, hati-hati. Paulus mengatakan hati-hatilah kepada orang-orang seperti ini, ya, kepada orang-orang yang bertindak melakukan yang jahat, ya, dan juga terhadap penyunat-penyunat yang palsu, ya. Pekerja-pekerja yang jahat tentunya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, ya, termasuk orang yang suka korupsi, ya, atau juga orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, dan penyunat-penyunat palsu ini berbicara tentang ajaran palsu tentang sunat, ya, karena Paulus mengajarkan di sini bahwa sunat itu tidak menentukan keselamatan, ya, karena keselamatan itu hanya kita dapati karena anugerah Tuhan, ya, hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita atau perbuatan baik kita, karena kita mentaati seluruh hukum Taurat, ya. Tetapi kita diselamatkan karena
kepercayaan kita kepada Kristus, dan karena Kristus telah menebus kita, telah menebus dosa kita di atas kayu salib karena kasihnya kepada kita, supaya kita tidak binasa. Ya. Selanjutnya dikatakan pada ayat ketiga, karena kita orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat yang di Filipi bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, ya, yang telah dipilih oleh Kristus untuk ditebus oleh Kristus, bukan karena mereka bersunat, ya. Jadi yang dimaksud dengan sunat di sini bukan sunat lahiriah, ya, tetapi sunat hati, ya, sunat rohani, ya, hati yang bersih, hati yang mau taat kepada kehendak Tuhan. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, ya. Ayat yang kelima dikatakan, ya, ayat keempat, sekalipun aku juga punya alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus menegaskan bahwa dia punya alasan juga tentang jika dia membenarkan dirinya karena percaya kepada hal yang lahiriah, ya. Contohnya dia bilang disunat pada hari ke-8, ya. Paulus disunat pada hari yang ke-8, tapi dia juga dari bangsa Israel, dia suku Benyamin, dia orang Ibrani asli. Nah, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia adalah orang Farisi. Orang Farisi itu terkenal orang yang paham tentang hukum Taurat. Ya. Mereka menguasai semua hukum Taurat. Ayat ke-6 dikatakan, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Nah, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya. Paulus mengatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Pada waktu itu, orang yang menganiaya jemaat yang mengikut Kristus itu adalah salah satu tindakan yang dibenarkan oleh orang-orang Farisi, karena mereka menganggap ajaran Kristus itu adalah ajaran yang salah, karena Kristus mengatakan ada kebangkitan, ya. Karena Kristus mengakui dia adalah Mesias, tapi orang Yahudi tidak percaya pada waktu itu. Nah, maka orang-orang Yahudi ingin membasmi orang-orang yang mengikut ajaran Kristus. Nah, Paulus pada waktu itu salah satunya orang yang ingin menganiaya jemaat yang percaya kepada Kristus, yang mengikuti ajaran Kristus. Dan dikatakan lagi tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Paulus dalam mentaati semua hukum Taurat, dia tidak punya cacat. Ya. Ini cukup alasan bagi Paulus kalau itu yang membenarkan keselamatan karena lahiriah, ya, hal-hal yang lahiriah. Ayat yang ketujuh dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Kenapa Paulus mengatakan seperti ini? Ya. Apa yang dulu kuanggap keuntungan bagiku, ya, tapi sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ketika Paulus pergi menganiaya orang-orang yang mengikut Kristus, di perjalanan dia bertemu dengan Yesus. Ya. Yesus berkata kepada Paulus,
Paulus, Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya, kalau kita baca kisahnya di Kisah Para Rasul, nggak usah kita buka ya. Kalau kita buka nanti waktunya terlalu panjang. Ya, disitulah Paulus eh, mendengar suara itu, tapi tidak melihat seseorang di situ. Ya. Lalu ketika itu Paulus mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, dia buta selama beberapa hari dan ketika itu Tuhan menyuruh seorang yang untuk membuat Paulus bisa melihat kembali. Ya, Bapak Ibu, apa yang kita uh, dapat pelajari dari kisah ini? Ya, ketika Paulus bertemu dengan Kristus, dia mengalami uh, perubahan. Ya, dia mengalami uh, transformasi. Ya, dia menganggap bahwa dulu sebelum dia bertemu dengan Kristus, ya, sebelum mengalami perjumpaan dengan Kristus, semuanya yang dia lakukan adalah benar. Semuanya yang dia lakukan adalah membawa keuntungan bagi dia. Tetapi kita lihat setelah dia mengalami peristiwa itu, dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Dan kita lihat dalam Injil kita yang kita baca sampai hari ini banyak sekali surat Paulus ya yang ditulis dalam Alkitab kita. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa yang bisa mengubah Paulus adalah perjumpaannya kepada Kristus. Ya. Bagi kita malam ini, orang yang juga sudah percaya kepada Kristus, apakah ada juga tindakan nyata yang nyata dalam perubahan kehidupan kita seperti Paulus? Ya. Kalau dulu kita orang yang suka uh, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, contohnya misalnya kita pencuri, ya. Kalau saya dulu pengedar uang palsu, ya. Nanti saya akan bersaksi di akhir khotbah saya ini ya. Uh, kalau dulu kita suka main judi, ya. Ketika kita sudah bertemu dengan Kristus, apakah ada perubahan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita? Ya, itu yang menjadi perenungan bagi kita. Masing-masing kita bertanya pada diri kita masing-masing. Ayat 11 mengatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, Bapak Ibu, Paulus menganggap apa yang sudah dia lakukan ketika dia belum bertemu dengan Kristus dulu dianggap suatu yang benar menurut pandangan dia, menganggap suatu keuntungan bagi dia. Ya. Tetapi terjadi perubahan ketika dia bertemu dengan Kristus, dia mengatakan bahwa semuanya itu anggap rugi karena Kristus. Ya. Maka dia mengatakan semuanya itu sampah. Ya.
Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi latar belakang Bapak Ibu sebelumnya, sebelum mengenal Kristus. Tapi saya mau bersaksi pada malam hari ini, ya, sebelum saya mengenal Kristus, saya juga adalah orang yang menganggap saya dulu orang benar juga. Karena saya lahir dari keluarga Kristen. Ya. Kakek saya itu kalau Tinias, ya, kalau asli kami Pak Sony, nenek kakek saya itu dari Gunung Stoli, tapi kakek saya diutus di Kecamatan Lausa sebagai sinenge, ya, sebagai penginjil. Kami di kampung kami ini hanya kami yang marga Jenrate, ya, keturunan dari kakek kami ini. Dan saya satu-satunya keturunan dari kakek saya yang menjadi hamba Tuhan. Ya. Nah, saya kesaksian, saya sebelum menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu, saya pertama bekerja di sekuler, saya bekerja di perusahaan farmasi sebagai medical representative. Setelah itu, setelah 5 tahun saya bekerja di situ, saya menemukan pasangan hidup saya, ya, dan kami didik karunia anak satu waktu itu. Dan pekerjaan saya di farmasi ini, kami selalu dimutasi, tidak boleh bertahan dalam satu wilayah, hanya boleh bertahan 1 tahun, setelah itu bisa harus di rolling. Nah, pertama saya bekerja tempatkan di Surabaya, setelah itu dimutasi ke Madiun, setelah itu di Jember, dan di Jember saya bertemu dengan istri saya. Nah, setelah itu saya dimutasi lagi ke Jambi. Nah, waktu di Jambi ini kami mengalami suatu pertimbangan karena kami sudah punya anak. Karena setelah saya di Jambi, saya dimutasi lagi ke Kalimantan. Ya, rencana waktu saya. Ya, tapi karena kami sudah punya anak satu, istri saya bilang gini, bagaimana kalau mengundurkan diri dari farmasi, cari pekerjaan yang lain, karena kita kalau pindah-pindah terus, anak kita nanti pindah-pindah juga sekolahnya. Dan hal itu saya tanggapin baik, karena masuk akal juga kalau nanti habis dari Kalimantan dipindah lagi ke tempat lain, anak susah untuk pindah-pindah sekolah. Dan akhirnya kami sepakat kembali ke Jember, saya mengundurkan diri dari perusahaan farmasi, dan kami tinggal di rumah mertua. Ya, setelah tinggal di rumah mertua, nah, lama mencari pekerjaan tidak dapat-dapat, akhirnya timbul masalah dalam keluarga, ya. Istri sudah mulai kacau karena penghasilan saya sebagai suami tidak ada karena menganggur. Akhirnya kami ribut, ya, dan terjadilah berpisah sementara. Nah, saya waktu itu keluar dari rumah, dan setelah keluar dari rumah, saya bergumul, saya harus mendapatkan pekerjaan. Dan tidak lama Bapak Ibu, saya mendapatkan pekerjaan baru di developer, di proyek developer ya, perumahan di Jember. Itu satu developer yang baru dibuka di Jember. Saya diterima sebagai marketing, dan setelah lama saya bekerja di situ, istri saya kembali mencari saya dan kami kembali bersatu lagi. Ya, saya nggak cerita terlalu panjang untuk itu. Dan setelah 5 tahun saya di properti juga, proyeknya habis, laku semua, ruko dan rumah yang kami jual habis laku, timbul masalah baru lagi. Rumah-rumah yang saya jual itu, sertifikatnya masih belum bisa diserahkan kepada orang-orang yang sudah beli ruko dan rumah. Karena masih ditaruh di bank oleh pemilik proyek ini, pemilik developer ini. Dan sasarannya, saya sebagai marketing terancam pada waktu itu. Karena saya menjual rumah kepada mereka, mereka sudah lunas, mereka berhak minta sertifikat. Dan itu kami janji-janji terus, akhirnya saya mengundurkan diri lagi dari perusahaan ini.
Saya mengundurkan diri lagi, saya bekerja di eh, tempat lain lagi. Ya, waktu itu saya bekerja di Bali sebagai konsultan eh, falas. Nah, di sini awalnya saya mengedar uang palsu. Nah, di falas ini saya di PT Monex Bali. Ya, saya mencari calon nasabah supaya nasabah bisa memutarkan uangnya untuk di trading di Monex, dan kalau untung ya dapat komisi besar, saya juga dapat cuan ya, dan kalau loss juga ya yang rugi uh, nasabahnya, saya tetap untung karena tetap dapat komisi. Tetapi ketika saya punya calon nasabah di Jakarta, saya telepon dari Bali, akhirnya kami janjian ketemuan di Jakarta. Dia bilang, Pak Firman, saya punya produk yang bisa mungkin laris. Nah, ini produk fisik. Kalau Pak Firman mau datang ke Jakarta, kita nanti bicara panjang lebar di Jakarta. Nah, waktu itu Bapak Ibu, saya dapat tiket dari kantor karena untuk menemui nasabah di Jakarta, saya dikasih tiket untuk menemui nasabah ini. Nah, waktu saya ketemu, dia tunjukkan saya dia punya produk yaitu uang palsu. Yang pertama itu ada uang palsu 50 dan 100 ribu dan juga dolar pecahan 100. Pertama dia kasih saya yang rupiah itu gratis. Dia kasih waktu itu 3 lembar untuk coba dulu dibelanjakan, laku enggak. Waktu itu Bapak Ibu saya coba. Saya belanja di 7-Eleven, ya, ada supermarket 7-Eleven. Uang 50 ribu saya belanja air minum botol, lolos, tidak ketahuan kalau itu palsu. Ya karena mirip dengan uang asli. Nah, akhirnya masih ada 2 lembar lagi, saya belanja lagi di toko yang lain. Saya beli lagi minuman botol lagi. Ya. Saya dapat kembalian lagi. Dan akhirnya yang 3 lembar itu habis saya belanjakan, tidak ketahuan kalau itu uang palsu. Wah ini bagus ini, ya. Akhirnya tertarik. Yang dolar tadi, saya telepon teman-teman saya yang ada di Jakarta. Saya punya barang, kamu mau nggak? Uh, Ternyata orang yang saya hubungi ini, dia punya bisnis jual beli narkoba dan juga jual beli minyak di tengah laut. Jadi kalau mereka beli narkoba nggak perlu periksa uang, taruh uang dalam kantong, narkobanya juga dalam kantong, mereka uh, hanya tukaran aja setelah itu pergi. Nah, dalam uang ini dicampur dengan uang palsu. Begitu juga kalau yang jual minyak di tengah laut. Dia bilang, saya butuh barang ini, Pak. Kami kalau bayar minyak itu bisa kami oplos dengan uang dolar palsu. Ya. Nah, waktu itu saya sudah pesan barang itu dari teman saya ini. Nah, ketika sudah saya uh, dapat orderan, waktu itu saya dapat orderan sekitar 6.000 dolar, ya, dan saya dapatkan barang itu. Nah, kami berjanji malam hari untuk transaksi di Kalibata City, Jakarta. Ya, saya ambil barangnya pagi-pagi sudah saya ambil dan saya pulang. Saya waktu itu tinggal di daerah Pasar Senen. Ya, saya tinggal di penginapan murah-murah di situ karena hanya nginap beberapa hari. Ya. Dan di tengah jalan dia telepon, Pak, kalau bisa ganti handphone. Handphonenya jangan pakai yang Android, pakai yang handphone biasa yang tidak pakai GPS. Oke, saya bilang baik, saya ikutin. Nah, waktu saya sampai di Pasar Senen, Bapak Ibu, saya beli handphone seperti yang dia minta. Saya beli kartu baru dan di counter yang saya eh, beli handphone ini, saya bayar dengan uang palsu tadi. Ya. Ketika saya bayar handphone ini waktu itu harganya 400 ribu, yang punya counter ini tahu kalau ini uang palsu karena 1 hari sebelumnya ada orang yang belanja di counternya juga pakai uang yang saya bawa sama seperti uang yang saya pakai, dan dia setorkan ke bank. Bank menolak. Bank ternyata lebih teliti dengan uang palsu daripada toko-toko. Jadi dia tahu
Pak, ini uang palsu, Pak. Bapak yang punya uang palsu ini ya, kok banyak punya Bapak? Dia tanya seperti itu sama saya. Saya bilang, ah ini uang asli. Ya, saya bilang ini uang asli. Ah tidak, Pak, ini saya tadi saya nyetor ke bank, ditolak sama bank. Ini sama nomor serinya dengan yang Bapak kasih ini. Ini pasti punya Bapak juga yang kemarin belanja di toko saya. Akhirnya dia waktu itu mau narik tas saya, sini tas Bapak saya periksa. Saya nggak kasih. Saya nggak kasih waktu itu. Akhirnya kami tarik menarik, ya karena itu kontennya di pinggir jalan, orang rame karena kami mulai ribut. Tiba-tiba polisi patroli lewat, polisi datang, saya ditangkap Bapak Ibu. Nah, waktu saya sudah sampai di Polsek, disitulah saya mulai sadar, ya. Saya sadar kenapa saya ada di sini, Tuhan. Ya. Dan saya eh, menyadari bahwa apa yang sudah saya lakukan salah, ya. Yang menurut saya sebelumnya, oh ini benar, baik, bisa mendatangkan untung bagi saya. Tetapi ketika saya sampai di Polsek itu, saya mengaku bahwa saya sudah salah. Dan saya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan saya mau dihukum, saya mau menjalani hukuman saya, berapapun hukuman saya jalani karena saya salah. Dan saya terakhir melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan mulai dari situ Bapak Ibu, saya mengambil keputusan, satu kali ini saja saya masuk penjara. Dan ketika saya disidang, waktu disidang, saya ditanya barang bukti semua oleh jaksa, saya akui semua. Dan waktu saya ditanya, ini semua barang bukti milik saudara? Iya, saya itu milik saudara. Kemudian saya dituntut waktu itu sama jaksa 2 tahun setengah. Saya bilang sama hakim, saya siap Pak. Saya siap dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena saya mengaku saya sudah berbuat kejahatan. Ya. Tetapi karena saya tidak berbelit-belit waktu sidang itu, hakim memutuskan hukuman saya hanya 1 tahun 6 bulan. Ya, jaksa menuntut saya 2 tahun setengah, hakim memutuskan 1 tahun setengah. Dan apa yang saya alami, ya nggak saya ceritakan semuanya. Yang saya alami di penjara waktu saya di Rutan Salemba itu, saya menemu dengan orang-orang yang di penjara, ya mereka yang sudah keluar masuk, ada yang sudah 10 tahun di situ keluar masuk, dan saya mendengar cerita mereka. Ketika mereka bebas, mereka hanya beberapa hari di luar, setelah itu masuk lagi, ditangkap lagi. Dan saya bertanya, kenapa seperti itu? Karena mereka di luar susah untuk mendapat pekerjaan. Dan ketika mereka keluar, mereka belum sungguh-sungguh mengalami perjumpaan seperti Paulus berjumpa dengan Kristus. Ya. Dan disitulah saya menangkap apa yang menjadi visi Tuhan. Tuhan berbicara dalam hati saya. Engkau melihat orang-orang yang ada di sini. Penjara ini tidak pernah berkurang penghuninya. Bahkan setiap bulan, setiap tahun semakin bertambah. Ya. Penghuni Lapas Salemba, Bapak Ibu, yang sewajarnya hanya dihuni 2.500 orang. Tetapi kemarin waktu saya di sana, penghuninya 7.500 orang. Itu kenapa terjadi? Karena setiap orang yang keluar dari penjara, tidak lama setelah mereka di luar, mereka masuk lagi. Yang menyebabkan kenapa? Karena mereka belum bertemu dengan Kristus. Ya. Mereka belum mengalami perubahan karena Kristus. Dan saya ketika di dalam penjara itu menangkap visi itu, bahwa saya mau dipakai oleh Tuhan, supaya mereka yang di penjara ini, ketika mereka keluar, mereka harus benar-benar sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan itulah yang menjadi keputusan saya pada waktu itu. Makanya ketika saya bebas, tahun 2013, saya ikut satu yayasan yang pernah melayani di penjara. Saya dibina di situ selama 6 bulan. Ya. Kemudian setelah itu saya sekolah teologi di Institut Injil Indonesia di Batu. Pak Pasaribu pernah datang ke kampus kami, ya.
sama teman-teman, ya. Dan kami pernah ketemu di sana. Dan setelah saya selesai kuliah teologi selama 5 tahun, saya diminta oleh pemilik yayasan YPPI Batu untuk bergabung dengan YPPI. Karena dia melihat saya dari penjara, dia bilang, Pak Firman, jangan melayani kemana-mana. Tetap bergabung dengan YPPI, kita akan melayani di penjara. Kita bikin pelayanan di lapas, di seluruh lapas yang ada di Jawa Timur. Dan itu diberikan rekomendasi oleh Pak Yasona Lawli ketika Pak Yasona Lawli datang ke kampus kami. Ya, Pak Yasona merekomendasikan, memberikan surat langsung kepada YPPI supaya orang-orang dari YPPI, secara khusus saya, nama saya ditulis di situ untuk melayani ke penjara. Ya. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, saya masih melayani di penjara. Ya. Pelayanan saya, tujuan saya supaya teman-teman yang masih di dalam itu, ketika mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke dalam sama seperti saya. Ya. Karena saya melihat, kalau saya melayani ke penjara, saya sudah, kalau saya berhasil, berarti saya sudah mengurangi pelaku kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan sudah berkurang. Dan juga menambah jiwa untuk Tuhan. Ya. Dan saya sudah mengalami perubahan itu seperti apa yang dikisahkan Paulus dalam hidupnya. Ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, dia mengalami perubahan. Saya juga mengalami hal yang demikian. Ketika saya berjumpa dengan Kristus di dalam rutan, di dalam penjara. Pertama saya di penjara di Senen. Disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya mengalami hancur hati pada waktu itu. Kenapa saya ada di sini, Tuhan? Saya sudah salah cara. Dan mulai dari situ, Tuhan terus pimpin saya. Tuhan terus kawal saya sampai di penjara di Rutan Salemba itu. Saya ditawarin narkoba, ya, di lapas Salemba itu free. Ya, siapa mau pakai narkoba kalau penjara dikasih free kita. Tapi itu free hanya beberapa kali saja. Setelah itu kita beli, kita bayar, ya. Tapi saya tidak pernah mencobanya karena saya sudah mengalami Kristus dalam hidup saya. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini sudah panjang ya waktu yang saya gunakan. Ya, semoga kesaksian saya ini bisa memberkati kita semua. Bagi kita yang sudah mengalami Kristus, yang sudah berjumpa dengan Kristus, kita harus menunjukkan perubahan nyata yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang saya lakukan juga menunjukkan perubahan nyata dalam kehidupan saya. Dulu saya, kalau tidak saya masuk lapas, mungkin saya nggak jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Saya mungkin nggak ketemu dengan Pak Johan Pasaribu waktu datang ke YPPI Batu. Ya. Ketika saya bebas, mungkin saya kembali lagi. Ya. Ya. Tapi itulah rencana Tuhan ya. Kita tidak tahu. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dalam segala sesuatu. Ketika saya mengalami masuk penjara, Tuhan turut bekerja mengubahkan hidup saya supaya saya menjadi orang yang mengikut Kristus sungguh-sungguh. Akhirnya kesaksian saya sampai di sini ya. Kalau nanti bisa ada pertanyaan bisa kita lanjutkan ya dalam sesi bincang-bincang atau diskusi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, bagaimana kebenaran firman-Mu yang kami sudah renungkan pada malam hari ini dari Filipi, juga hamba-Mu ini yang sudah mengalami perubahan, dan setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, mereka juga orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami percaya Tuhan,
setiap mereka juga menunjukkan tindakan yang berubah seperti firman-Mu pada malam hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menunjukkan tindakan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Perubahan yang nyata dalam kehidupan kami, dalam perbuatan kami, dalam pelayanan kami. Kami menunjukkan manusia yang baru seperti Paulus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk mau hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.